Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-188. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-188 hari ini kita akan review 6 saham, dan juga kita akan update foreign flow untuk Antam, BBRI, PTBA, serta akan mengulas dari indeks harga saham gabungan kita. Yang pertama kita akan melihat IHSG, di mana di perdagangan hari ini ditutup melemah minus 0,78% di level 6199. Dia telah ditutup turun di bawah support psikologisnya di 6200, dan sekarang dia sudah tadi sempat masuk ke dalam area berwarna biru, di mana area tersebut adalah area support paling kuat, dan ketika itu jebol maka confirm untuk IHSG menuju downtrend dan bisa berpeluang untuk menuju kembali ke level yang berwarna merah di 5840, kurang lebih di area tersebut. Sehingga selama dia masih berada di atas level 6158 sampai dengan 6191, maka IHSG masih bisa kita katakan aman. Tetapi kalau misalkan dia jebol, maka ada peluang besar dia akan menuju ke support berikutnya, yaitu yang di berwarna merah ini, yaitu kurang lebih di 5840. Indeks harga saham gabungan diprediksi mungkin besok masih akan bisa terus melanjutkan penurunan, di mana pada hari ini investor asing mencatatkan net sell atau jual bersih sebanyak 783 miliar di seluruh pasar, sehingga net sell dari minggu-minggu sebelumnya juga masih sangat besar, dan ini dikhawatirkan adanya satu sentimen yang keluar atau yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar akan naiknya yield US Treasury yang bertenor kurang lebih 10 tahun yang dapat menyebabkan outflow dari pasar saham, sehingga mereka yang tadinya, dalam kata lain, dana asing yang masuk ke Indonesia atau ke emerging market lainnya, itu akan ditarik kembali dan akan menuju ke US ya, untuk yang lebih menarik yieldnya tapi tidak terlalu berisiko. Sehingga itu yang kita takutkan saat ini, karena memang kalau diperhatikan di minggu lalu di hari Jumat itu juga masih terjadi net sell kurang lebih 900 miliar, kemudian hari ini 700-an miliar, kemarin juga cukup besar, sehingga itu yang kita khawatirkan bahwa indeks bisa untuk terus melanjutkan penurunan, bahkan bisa melewati support pentingnya di 6158 sampai dengan 6191. Semoga ada sentimen domestik yang bisa mempertahankan pergerakan dari indeks kita. Semoga dia besok bergerak masih mix, walaupun dia open bisa turun di bawah 6158, tetapi semoga closingnya selalu bisa bertahan di atas level tersebut. Karena kalau dia masih berada di level tersebut, maka indeks masih bisa kita katakan aman. Tetapi kalau closing sudah berada di bawah level 6158, maka indeks confirm akan bisa terus melanjutkan penurunan, sehingga teman-teman bisa gunakan money management, trading plan, sehingga bisa menyisihkan sebagian cash untuk bisa kembali membeli di level-level yang lebih baik daripada di saat ini. Kemudian kita update untuk foreign flow, ada saham BBRI, di mana net sell hari ini di keseluruhan market 700 miliar juga menyebabkan efek net sell untuk saham BBRI, di mana ini merupakan net sell yang cukup besar selama dari, kalau kita lihat di sini, dari tanggal 1 Februari sampai dengan 9 Maret itu merupakan yang terbesar. Walaupun yang terbesar, tetapi kita tidak menutup mata karena di hari-hari sebelumnya masih ada akumulasi yang lumayan besar, dan ibaratnya ini masih dibayarkan oleh kurang lebih 1 hari. Jadi masih ada banyak hari yang bisa untuk mengkompensasi dari net sell di hari ini. Kalau misalkan besok dia net sell lebih besar lagi, bahkan di atas 500M, maka itu sinyal buruk buat BBRI, dan teman-teman pertimbangkan untuk taking profit 50% terlebih dahulu, dan kita tunggu lagi di level bawah atau di saat
net buy asing kembali terjadi. Karena sekali lagi reason to buy kita untuk BBRI adalah net foreign buy, maka ketika net foreign sell maka kita juga harus ambil posisi yang sama, yaitu juga melakukan posisi sell. Tetapi karena kita lihat posisi sellnya tidak banyak, maka kita juga ambil posisi sell yang sama dari persentase yang diakumulasi. Jadi misalkan sekarang 1 triliun dia baru keluar kurang lebih 189 miliar, maka kurang lebih ada 18-19% terjadi capital outflow, maka teman-teman juga sama, bisa cut loss dulu 18-19% dari modal atau dari saham BBRI yang sudah teman-teman kumpulkan. Jadi jangan langsung dijual semua, kita ikut berdasarkan foreign flow, karena sekali lagi BBRI dibeli reason to buy-nya adalah karena foreign flow, sehingga tidak ada alasan lain teman-teman pakai alasan misalnya karena takut dia turun lebih dalam atau apa, tetapi tetap kita berpedoman pada reason to buy sehingga kita tidak mudah panik ketika market bergejolak seperti saat ini. Kemudian berikutnya update foreign flow untuk PTBA, di mana hari ini masih terjadi net sell walaupun tidak besar di 1,3 miliar. Namun harga sahamnya justru kembali turun dan mendekati ke level 2.600. Yang menjadi level penting itu berada di 2520 kalau tidak salah. Dan teman-teman yang mungkin kemarin sudah taking profit PTBA-nya yang di 2740, 2750, maka bisa pertimbangkan re-entry kembali, mulai cicil lagi 10-20% alokasi lagi di level 2520 sampai dengan 2530. Karena reason to buy kita jelas masih menunggu rilis laporan keuangan, dan kalau tidak salah saya baca entah Antam atau PTBA itu dimundurkan kembali di 7 April untuk RUPS-nya yang sebenarnya dilaksanakan di 31 Maret. Dan semoga diundurnya RUPS tersebut mengindikasikan sesuatu yang baik, ada kabar baik atau mungkin rilis laporan keuangannya nanti akan bagus sehingga tidak mengecewakan atau tidak membuat reason to buy kita gugur. Jadi selama PTBA masih belum merilis laporan keuangan dan juga masih belum mengumumkan berapa besar dividen yang akan dibagikan, maka kita tidak punya alasan untuk panik, tetapi justru lihat itu sebagai sebuah momentum untuk terus mulai mencicil kembali jika yang sudah taking profit, atau yang mungkin belum sempat taking profit bisa ditambah terus sampai nanti ketika dividen diumumkan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk menjualnya. Begitu pula dengan Antam, sama seperti PTBA, karena reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan, maka kita tidak perlu panik di tengah penurunan yang luar biasa di hari ini. Tetapi yang menjadi menarik, walaupun Antam tadi turun, tetapi masih terjadi net buy tipis di 40,8 miliar dari 1,1 triliun transaksi, sehingga masih bisa dikatakan dari hampir sekian banyak transaksi tersebut masih ada sedikit yang dibeli oleh asing. Mungkin tadi sempat turun dalam, kemudian banyak yang serok, harganya kembali naik walaupun tidak bertengger di zona hijau. Tetapi ini masih menjadi satu hasil yang positif, di mana sambil menunggu rilis laporan keuangan nanti di akhir Maret atau di awal April. Semoga laporan keuangannya bagus sehingga reason to buy kita benar-benar tercapai dan kita bisa menjualnya dan mendapatkan profit yang baik. Kemudian untuk saham pertama yang akan kita review di part yang ke-188 hari ini adalah saham ASI, di mana saham ini ditutup di level 5525 atau minus 0,46%. Walaupun indeks tadi ditutup sangat-sangat tidak bagus, ya minusnya sampai 0,78%, bahkan tadi sempat di atas 1,17% penurunan. Tetapi Astra masih aman karena dia masih bertengger di atas 5350. Itu adalah PBL atau support paling kuatnya, sehingga selama dia masih berada di level tersebut, maka saham Astra masih sangat-sangat aman dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai entry saham ini karena dia sudah dekat dengan support. Di sini indikatornya risk sudah menunjukkan low dengan rewardnya masih terbuka lebar. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah jarak yang warna kuning adalah jarak untuk risknya. Kemudian yang warna hijau ini adalah jarak untuk reward, sehingga masih lebih menarik rewardnya
dan bisa dipertimbangkan untuk teman-teman masuk. Jadi untuk target dari Astra, kalau misalkan teman-teman buy di 5350 sampai dengan 5450 adalah menuju ke 6250, yang mana itu adalah PBH dari saham Astra. Dan ingat, ketika jebol di bawah 5350, pasang 3 tik di bawah harga tersebut untuk mengamankan capital. Kemudian saham berikutnya adalah saham BPPT, di mana saham ini ditutup minus 0,84%, di mana tadi pagi dia sempat open gap naik, kemudian sempat menuju PBH di 127, namun sayang sekali tidak mampu bertahan, dan memang kita sudah tahu bahwa PBH adalah resisten paling kuat, sangat susah ditembus, sehingga ketika dia tidak mampu ditembus, maka kita akan taking profit di sana. Di grup TGC Free atau di Premium itu kan sudah kita informasikan untuk beli BWPT. Teman-teman yang di Free pun kita informasikan buy on breakout BWPT ketika melewati 117, dan kebanyakan sudah taking profit di 125, 126, sehingga sekarang mereka akan menunggu kembali karena kemarin PBL-nya di 117, hari ini di adjust ke 116, maka level support untuk belinya sekarang berada di 116. Teman-teman bisa pertimbangkan, selama dia masih berada di atas 116, maka BWPT masih aman untuk dibeli. Batasi penurunan jika BWPT tembus di bawah 116, karena ada peluang besar BWPT akan menuju ke 40 hari harga terendah, yaitu menuju ke 108. Tapi kalau dia mampu dan kuat bertahan di atas 116, maka peluang lagi untuk BWPT kembali menguji resisten terkuatnya di 127. Kemudian saham berikutnya kita punya saham BBKP, di mana saham ini ditutup minus 5,31%. Tadi sempat auto reject bawah di 530. Kemudian ditebelin overnya sampai 300.000 lot. Namun menjelang closing 14.48 itu kemudian diborong lagi. Akhirnya bisa terbang dan closing di 535. Untuk saat ini BBKP itu sudah sangat menarik, karena dia sudah dekat dengan low-nya di 515, sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli, pertama pastikan dia kuat bertahan di atas 515, yang kedua range buy-nya di 515 sampai dengan 535, teman-teman bisa pakai. Semakin dekat dengan 515, maka semakin aman atau semakin kecil risikonya, dengan target kenaikan menuju ke PBH di 610. Sekali lagi, untuk range buy-nya di 515 sampai dengan 535, cut loss jika dia turun di bawah 515, pasang 3 tik kurang lebih di level 500 dengan target kenaikan ke 610. Tetapi misalkan besok dia open dan turun di bawah 515, maka teman-teman jangan dulu entry, mending wait and see terlebih dahulu untuk BBKP, karena ada peluang besar BBKP bisa menuju ke 428. Tetapi kalau kita hitung secara risk reward, maka BBKP sudah masuk ke kategori risk reward yang menarik. Karena di sini indikator sudah tertulis low, artinya memang dia sudah dekat dengan support paling kuat, sehingga misalkan teman-teman entry pun kalau gagal bertahan, cut loss-nya tidak sebesar teman-teman beli waktu di pucuk. Kemudian berikutnya kita punya saham AISA, di mana saham ini ditutup di minus 3,38% di level 286. Di mana dia punya PBL di 294 dan PBL itu tidak mampu ditahan. Saat ini dia berada di bawah PBL kurang lebih ada 8 poin atau kurang lebih ada 16 tik ya kalau tidak salah. 4 tik atau 16 tik, saya lupa, teman-teman bisa pertimbangkan. Kayaknya 4 tik. Dan kalau misalkan dia mampu naik lagi di atas 294, silakan buy on breakout dengan target terdekat ke 312 dan target jauh menuju ke 338. Selama dia belum naik di atas 294, mending teman-teman tunggu di 268 sampai dengan 276. Karena ketika 268, 276 ini gagal bertahan, maka AISA berpeluang untuk menuju ke 224. Tetapi yang menjadi menarik adalah AISA setelah dia resmi diakuisisi atau dipindah tangan oleh FKS, adalah salah satu perusahaan yang cukup mapan, cukup besar, sehingga masih sangat optimis buat saham ini bisa kembali mencatatkan kenaikan yang luar biasa di masa yang akan datang. Tapi kalau secara trading memang itulah peta tradingnya. Tetapi kalau secara fundamental, kemungkinan setelah masuknya
pemegang saham baru, maka diharapkan Aisyah akan kembali bisa menunjukkan taringnya dan bisa naik lagi ke level yang sudah pernah dia tempuh di atas ribuan, dan itu merupakan target yang jangka panjang, sehingga teman-teman kalau yang mau investasi di sini memang 50% ya antara spekulasi. Ketika berhasil maka teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bisa beggar berkali-kali lipat, tetapi kalau gagal maka teman-teman akan mengalami kerugian. Jadi untuk Aisyah secara manajemen sudah mulai baik, artinya mungkin 1-2 tahun kinerjanya pasti akan mulai membaik pula. Ketika kinerja sudah membaik, manajemen sudah membaik, maka harga saham akan mengikuti pergerakan dari kinerja perusahaan. Karena balik lagi, teknikal akan selalu tergerak oleh psikologis, baik itu sentimen, baik itu soal fundamental, bandarmologi, rumor, semuanya akan bergerak dan bisa dilihat dari teknikal. Teknikal ini kita baca secara psikologis. Jadi kalau misalkan saat ini, maka kita lihat bahwa semua orang lagi benar-benar panik, takut, sehingga terjadi penurunan sampai minus 3,38%. Tetapi kalau kita berbicara dalam jangka panjang, maka saham Aisyah sangat menarik dan bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist untuk dipertimbangkan investasi. Tetapi dengan catatan bahwa asumsinya pemegang saham baru ini bisa menjaga integritasnya atau bisa secara terbuka untuk selalu melaporkan keterbukaan informasi kepada para pemegang sahamnya dibandingkan dengan pemegang saham terdahulunya. Tapi kalau secara teknikal, maka memang Aisyah selama dia belum naik di atas 294, maka saham ini masih belum layak untuk dikoleksi. Kemudian berikutnya kita punya saham INDF, di mana saham ini masih bergerak sideways yang cukup lama, di mana dia bergerak di dua level, di 6.000 sampai dengan 6.300, itu dari PBL sekaligus 40 hari harga terendah sampai menuju PBH di 6.300, dan selama dia masih bertahan di atas 6.000, maka INDF masih sangat-sangat aman dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk atau terus mencicil selama dia masih berada di level 6.000 sampai dengan 6.300. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin tidak suka menunggu lama, maka silakan buy on breakout ketika dia melewati 6.300 dengan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 7.025. Tetapi selama dia belum breakout di atas 6.300, maka INDF masih akan berpeluang besar untuk terus bergerak sideways, dan kalau misalkan di 6.000 dia tidak mampu bertahan, maka ada peluang besar INDF akan terus melanjutkan penurunan ke level yang lebih dalam lagi. Setelah INDF, kita punya saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-188 hari ini adalah saham BJBR, di mana saham ini ditutup minus 4,17% dan telah ditutup turun di bawah support paling kuat di 15.35. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka lebih disarankan ketika dia naik lagi di atas 15.35 dengan target ke 16.60. Selama dia belum naik di atas 15.35, maka BJBR ada peluang besar akan menuju ke low 40 hari harga terendah di 13.75. Sehingga kalau misalkan dia tidak mampu break di atas 15.35, mending teman-teman tunggu di 13.75 karena itu jauh lebih resikonya lebih baik atau lebih menarik ketimbang teman-teman buy di level saat ini. Karena kalau dia tidak naik di atas 15.35, maka dia tidak punya support lagi selain akan menuju ke 13.75. Jadi teman-teman bisa atur, bisa pertimbangkan sendiri apakah mau buy on breakout, telat beberapa persen tidak apa-apa tapi valid, atau mau tunggu saja ketika dia mendekati 13.75, atau mau entry di saat ini. Jadi bisa di 1.400, 1.450 dengan catatan bahwa teman-teman bisa tahu sendiri di mana harus cut loss dan di mana harus taking profit. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-188. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi di video ini dapat berguna, bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.